Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semoga pagi ini kita telah bangun dalam anugerah Tuhan yang baru. Senang bisa berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 7 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang muda menjadi teladan. Saudaraku, tak seorang pun yang tak senang jika pada akhirnya orang menghargai dirinya. Bukan karena ia dengan sengaja mencari-cari penghargaan, tetapi tanpa sadar orang memberikan penghargaan terhadapnya karena sesuatu hal yang dilihatnya baik pada orang itu. Sebaliknya ada orang yang dengan sengaja mencari penghargaan melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Ada orang yang ingin dihargai karena jabatannya, pangkatnya, kedudukan sosialnya atau karena pendidikannya. Tapi sebenarnya orang lebih tertarik memberikan penghargaan kepada seseorang bukan karena hal-hal tadi, tetapi karena hidupnya mencerminkan layak untuk dihargai. Rasul Paulus pun mengharapkan agar Timotius, anak muda yang baik, tidak diremehkan atau tidak direndahkan. Paulus malah meminta agar Timotius menjaga dirinya, agar tak seorang pun dapat merendahkan dirinya hanya karena ia masih muda. Timotius seorang muda, namun ia dipercaya oleh Paulus untuk melayani di jemaat Efesus. Dalam hal ini tidak secara otomatis Timotius menjadi sempurna dalam seluruh kehidupannya. Tetapi Paulus meyakini bahwa memang sebagai orang yang masih muda, Paulus yakin bahwa Timotius bisa diarahkan dan diingatkan untuk tetap bertahan dan menjadi teladan di dalam hidupnya. Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 10 orang muda, akan kuguncang dunia." Dari pernyataan ini juga nyata bahwa dengan dukungan kaum muda yang penuh dengan semangat, masih cekatan dan berani bermimpi dapat mengubah sesuatu yang terasa mustahil. Sebab pemuda memiliki banyak ide kreatif dan semangat. Tidak salah rasanya jika sebelum Bung Karno, Paulus pun telah memikirkan bahwa memang kaum muda sangat potensial dalam banyak hal, sehingga ia tidak ragu terhadap Timotius, bahwa Timotius dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal baik dan memimpin jemaat di jemaat Efesus meskipun ia masih muda. Ketika ia sudah melibatkan diri dalam pelayanan di jemaat, tentu Timotius mengalami banyak hal-hal yang baru. Paulus mengingatkan ada hal yang harus dilakukan supaya dapat menjadi teladan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang tua, kepada yang sudah punya pengalaman, kepada yang mengaku taat beragama. Jika ia dapat menjadi teladan yang baik, usia muda tidak harus menjadi halangan. Dia biasa saja menjadi teladan di dalam pelayanannya. Saudara sekalian, begitu pentingnya peran teladan di dalam kehidupan membangun orang banyak. Teladan dari bahasa Yunani tupos yang berarti model, gambar, ideal atau pola. Jadi menjadi teladan kepada orang lain adalah cara menghindarkan diri dari pelemahan. Tindakan yang diminta adalah supaya orang dapat menjadikannya model, menjadikan dia gambar yang ideal atau pola untuk menjalani kehidupan. Dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan dan kesucian, singkatnya dalam segala aspek hidupnya, seseorang dapat saja menjadi gambar, idola ataupun pola dalam kehidupan sehari-hari. Orang akan memberikan penghargaan karena karakter kita menjadi teladan. Orang yang berkarakter saleh yang layak dicontoh. Karakter yang baik lahir sebagai buah dari kehidupan rohani yang baik sebagai murid Tuhan. Karena itu kita wajib menjaga perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita, apakah menjadi berkat bagi orang lain? Kita menjadi teladan dalam kasih kita, dalam kesucian kita, dalam kesetiaan kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita dipakai oleh Tuhan bagi generasi ini? Percayalah, siapapun kita, tak peduli latar belakang hidup kita, jika kita menaruh diri kita dengan baik di hadapan Tuhan, di dalam genggaman Allah, menyerahkan diri untuk Ia pakai, maka Roh-Nya yang akan membimbing kita, supaya kita dapat menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang dapat mengikuti kita, mengikuti gambaran, pola yang kita berikan bagi banyak orang di sekeliling kita. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini tak terlepas dari apa yang kita lakukan sebagai murid Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena pagi ini Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu, supaya kami menjaga diri dengan baik, sebab kami adalah murid-murid-Mu. Kami adalah surat Kristus yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami ya Bapa, supaya kami menjadi murid-Mu yang dapat diteladani dan diikuti oleh orang lain, sehingga melalui kami banyak orang yang semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpinlah seluruh umat-umat-Mu pada hari ini Tuhan dalam aktivitas mereka masing-masing, apapun yang mereka akan kerjakan, mereka yang akan beraktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah, di dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam pengabdian mereka terhadap masyarakat. Biarlah Tuhan yang terus menuntun dan memberkati apapun yang sedang terjadi, yang sedang digumuli oleh umat-umat-Mu. Hiburkanlah mereka yang sedang berduka, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, kuatkanlah mereka yang sedang mencari pengharapan hidup, dan tolonglah mereka Bapa, yakinkan bahwa Engkau ada, Allah yang baik. Engkau yang akan menuntun kami melewati segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan diri kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.